warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita terima kasih tulisan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Wa ba'du, yang saya hormati Ibunda Desa Ilokonu yang insyaallah dalam balutan keberkahan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah tidak pernah berubah sikap sifatnya untuk masyarakat. Luar biasa. Ibunda ini adalah teman seperjuangan masih di PNPM dulu, dan alhamdulillah beliau sudah jadi sosok seorang pemimpin yang insya Allah kepemimpinannya diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan membawa Ilokonu ini menjadi desa yang makmur, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala bersama jajaran dan perangkat beliau insyaallah. Yang saya hormati Bapak anggota legislatif Kabupaten Gorontalo, Pak Yunus, alhamdulillah sekian tahun berpisah, nanti bertemu di dalam nuansa duka hari ini. Dan sungguh luar biasa, beliau sudah 2 periode menjadi anggota legislatif. Alhamdulillah, insyaallah benar-benar menjadi wakil Bapak Ibu sekalian. Karena amiatnya ada pengobal kahitaya atau motor, sering beliau berjanji akan melaksanakan tugasnya karena sudah teruji dari pemberdayaan dulu. Insya Allah tidak akan pernah berubah. Yang saya hormati Bapak Imam, Pegawai Syar'i, Pak Haji, Ustadz dan Ustazah, insya Allah biar makalawade kita semua tetap dalam nuansa keakraban, kekeluargaan, dan semoga kehadiran di tempat ini membawa 2 harapan. Yang pertama, kita bisa menghibur keluarga yang dirundung duka. Sepekan yang lalu telah ditinggalkan oleh sosok ibu yang dicintai dan mencintai keluarga, Tita Pia. Sepekan yang lalu telah menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang pasti beliau tidak akan kembali lagi. Walau itu taima diuma. Sementara beliau meninggalkan suami, anak-anak, cucu-cucu yang beliau cintai dan mencintai beliau. Nah, itu harapan pertama, kehadiran orang tambah Tibetia dengan dilaksanakannya sebuah agenda ta'aziyah. Maka melalui kesempatan ini saya penboy mutadian mau ingin mengharapkan pertemuan muwajah kita ini benar-benar bisa membawa manfaat buat keluarga yang ditinggalkan, dan terutama untuk almarhumah yang sudah sepekan berlalu telah meninggalkan dan tinggal dikenang dari segala sesuatu yang pernah beliau lakukan. Selawat dan taslim semoga tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
para sahabatnya, keluarga karib kerabat yang mengikuti jejaknya. Jadi keluarga Nabi pun kalau tidak mengikuti jejaknya, dia malah rekening dia ke akhirat. Ini keluarga Nabi, pamannya, saudaranya sekalipun, karena tidak mengikuti beliau, maka sudah bisa dipastikan di akhirat dia akan menjadi umat yang memperoleh syafaatnya. Maka oleh sebab itu harapannya kita yang sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah benar-benar mengikuti agama yang mulia ini dengan ikutan yang sesungguhnya. Karena semua kita umatnya Rasulullah ini beliau jamin, tidak ada nabi yang berani menjamin umatnya. Ini saya sisipkan di awal pembicaraan ini. Beliau sempat menyampaikan moti-moti idu ummatiu kullu ummati wa huwa yadkhulul jannah. Setiap umatku, kata Rasulullah, pasti akan masuk surga. Baru para sahabat menghindar, masalah surga ngam ya Rasulullah. Iya. Biar tamu semua, ya. Tamu minum, ya. Tamu jina, ya. Baru beliau lanjutkan perkataan beliau yang mulia itu, waman aba, terkecuali di mengalir tajainau. Macam hidup yang hadir sekian banyak orang yang lu tajainau apa salah-salah kan? Inau atau? Nah, kemudian beliau sampaikan waman aba, kecuali di mengalir tajainau. Maka para sahabat hidup ulangi, waman aba ya Rasulullah, kita tolong di mengalir tadi nama hukum masalah surga itu ya Rasulullah. Baru Rasulullah sampaikan, wa man ata'ani wa huwa yadkhulul jannah wa man asani la yadkhulul jannah. Kita talo duduk aku pilo hutu'u, lo duduk aku pilo marelau, baik itu dalam bentuk kata-kata kaum Nabi, bentuk perbuatan maupun sunnah-sunnah daripada para sahabat. Ya Allah, jangan sampai mau mengaku itu imam masalah soal kita. Itu persyaratannya begitu. Satu-satunya Nabi yang berani memberikan garansi dan jaminan kepada kita. Maka sebab itu saya menghimbau kembali, mari kita manfaatkan takziah ini. Karena kita datang bertakziah di tempat ini, takziah itu kan hiburan. Walau mau panggolan itu mau dulian, atau mau mulai pakai dia auta paling kan. Auta itu sebuah permainan yang penuh dengan makna, tapi dia menghibur. Biar orang pengakai tetangga dan pona-pona Allah butuh beto awitan pula dulu huangan dia memilih denggoan sih. Maka Allah mengepangolan itu dibuat agar kita memahami bahwa hidup ini selincah apapun kita menulai juga upaya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dia memilih denggoan itu. Makanya beliau Rasulullah menyampaikan kafar bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Yang pertama, yang namanya al-maut itu tidak pernah tahu, tidak pernah memperhatikan apa yang kita rencanakan di besok hari. Dia tidak pernah tahu. Walau melihat itu dia siap atau tidak siap itu membalani lagi. Mati itu malengar ton. Biasanya itu puasa itu akan ustaz yang berceramah.
alimao belenu hidiyah akula jabotul lo malaikat jabotul lo lailatul qadar dia mamiyah akula wa ulul maliki mau tu dia masuk itu maliki mau tu bapak ibu dia turu-turu heto kandang la akula itu walau maku sekali malaikat rahmat itu dia mau mulai. Maka oleh sebab itu kita hadir di sini ini dalam rangka takziah mau dulia mau hibur. Siapa yang kita hibur sebenarnya? Yang kita hibur pertama itu Tailate. Tapi yang seminggu berlalu telah meninggalkan keluarga, dia sudah merasakan sekarang apa yang dia dengar di takziah seperti ini, yang orang masuk telinga kanan keluar di telinga kiri. Maka sekarang beliau almarhum sudah merasakan itu bagaimana kehidupan alam barzah itu, dan apa yang bisa menolong almarhumah di alam barzah itu. Maka oleh sebab itu keluarga melakukan sebuah inisiatif tahliliyali bila hatamu al-Quran. Apakah itu bermanfaat? Bermanfaat. Coba bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, ngaji Al-Quran itu hilang kamu yang hatam Quran tadi, hatam Quran tadi. Sebentar hatam Quran. Jadi dari setiap huruf yang dibacakan oleh yang membacakan itu dengan niat wasilah untuk bisa membantu beliau di alam barzakh, maka itu insya Allah akan sampai. Amin. Oleh sebab itu dia boleh mengatakan tadi yang mengaji, dia boleh baca Al-Quran itu hijias dalam malam hari mau helmon. Biasanya tadi malam hari itu kumpul api Al-Quran, nyaris tidak pernah dipegang oleh kita. Padahal Al-Quran itu satu-satunya yang akan memberikan syafaat kepada kita, mulai dari alam barzakh, mulai meliwang apa yang sempit itu, yang gelap gulita itu, sampai dengan yaumil mahsyar nanti, dan sampai kita diantarkan masuk surga. Itu bacaan Al-Quran motilan. Jadi yang sudah paham bacaan Al-Quran, tolong Al-Quran itu bahwa jangan sampai mau pakai handphone. Kita ini kadang-kadang dalam seharian itu tidak ada 10 menit tidak dapat pegang handphone. Karena mati dia alat tertib pare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu bangun handphone jatan mau WA di pemau zikir itu malah WA hello yang tolir. Jadi oleh sebab itu jangan sampai Al-Quran di dalam kehidupan kita yang akan memberikan syafaat kepada kita mulai dari alam barzakh sampai dengan yaumil kiamat, ya pernah ahukawal. Mulai itu apa yang lebih nanti. Dan kapan kita akan ketahui itu? Nanti akan tiba masanya dengan kita pia yang sudah sepekan lalu sudah menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu di Abu Mak di Pulau Data beliau itu merasa gembira, rohnya merasa gembira. Tidak dia mau mengolah iyo tipai tua liyo di amania doa mengirimkan doa kepadanya, maka dia tersenyum. Bahwa telah dia mak itu papate apa gunanya hipotahan dia muhui-muhui yang mak dia tato obigo. Oleh sebab itu kalau mengupangola itu orang dua mengaruh itu podahano dia boleh pote lenggela pinggir. O pinggir mote lenggela dia muai. Oleh sebab itu ada bahagian dari saudara-saudara kita orang muslim lain dia pakai ilmu itu mengaruh.
Karena pemalihin dengan itu. Karena keikhlasan kita itu walaupun botal halaki insya Allah akan sampai doa-doa kita yang diwasilakan. Jadi yang dihibur pertama itu adalah beliau almarhum. Kemudian yang kedua, siapa yang dihibur yang kedua? Yang adalah keluarga. Memang opatnya itu Bapak Ibu jamaah sekalian, karena yang namanya mati itu tidak pernah diawali dengan pemberitahuan. Orang yang digunakan mah petunggulo ini, oi, ma pemayar ya lapanya. Itu masyarakat yang baik itu adalah masyarakat yang taat pajak. Dia mau pembangunan itu untuk tioro masa mikul gandilan di pajak. Namanya mau tidak ada pemberitahuan seperti itu. Walau dapitio itu tapi jadi. Walaupun beliau baginda Rasulullah sudah menyampaikan ada batasan-batasan, tapi batasan itu bukan harga mati. Kata Rasulullah, a'immaru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umat itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau malu tama umur 59 ibu, itu banyak-banyak menonton sinetron, foto bati lemon. Walaupun beliau kan cuma usia 43 tahun. Maka Rasulullah sudah menyampaikan usia umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun. Nah sekarang yang persoalannya buat kita, apa yang kita lakukan? Apa yang kita harus siapkan untuk menunggu kedatangan malikil maut yang tidak pernah memberitahu. Namun walaupun demikian diberikan tanda-tanda. Tanda-tanda yang pertama apa? Utama utarunggong abatima hai putih-putihan mawal itu sebagai tanda itu. Oi paitua dela pohingga dulu. Dela pemberhentian ti hulu-hulu alto kadera tu hui dahe mo itu kartu. May bile waktu tuli. Nanti kan pagi puasa alasannya mahima suhur. Iya mahima suhur mo ko itu hira begino mo itu ho gamino mahima suhur ustad wani. Dan dialog gue mahima lagi. Bila malu tahu sambil tondayangan tebulong apa tiuru baca deh sampai mematang bulongan. Padahal kita mengaku umatnya Rasulullah. Nabi itu sampai bengkak kakinya melaksanakan sholat lain, sholat malam. Kalau itu bulongannya sampai bengkak tondayangan baca deh mau kata itu hilang masalah umatnya Muhammad subhanallah. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, beliau menyampaikan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini pegang kuat-kuat, dan mudah-mudahan ini sudah kita bisa lihat setiap orang yang akan meninggal itu waktu tahu kata Rasulullah umulunuhe oleh dekubur. Waktu tahu walau antara tahu itu yang pertama ahaluru keluarga. Keluarga itu uyu-uhe mota atau buat atau ngelai dan lain sebagainya. Sebenarnya tamunuhe kubur itu Pak, menurut hukum Islam bukan hukum Muhammadiyah, kalau bisa lalai Muhammadiyah itu hati. Mengobua itu dia muali datang ke kuburan
sebelum jenazah itu tertimbun dengan tanah. Ini mana-mana saya sampaikan, pemaparan ini Muhammadiyah tadi, Wahabi tadi, dia Wahabi. Kenapa? Alasan yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa kaum ibu itu tidak bisa datang ke kuburan selama mayit itu masih ada di atas kubur? Sebab ibu-ibu itu semuanya aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan, suara pun aurat. Itu memang dia tak sibuk menyelenggarakan jalannya ke kubur. Oh, dia tak helik, ambil handphone, selfie dan lain sebagainya. Padahal dia datang menguburkan jenazah yang semestinya harus mau dialog oleh keluarga dan keluarga. Yang kedua, seandainya di kubur itu dan mayat itu belum ditimbun dengan tanah, kemudian tersingkap auratnya bapak ibu, ibu-ibu, terauratnya ibu-ibu, maka yang akan disiksa oleh malaikat, disuruh oleh Allah adalah mayat itu akibat kita tersingkap auratnya. Itu tidak boleh aurat itu tersingkap. Mati papa jilbabnya tidak tahu jilbab apa itu, dan pakai celana jeans, pakai kaos. Jadi bukan menutup aurat ini baju, tapi membalut aurat. Jadi timung gula itu masih gula lama. Tidak menunggu tersingkap, langsung diazab oleh Allah sang mayit, di papayu, di mamayu atau siapapun yang dia antar di kuburan itu. Tapi biasanya orang kepulang Gaudi sudah untuk menjalankan syariat agama. Terutama ini kalau mampu, mudah-mudahan dia atau ilopon atau boleh-boleh. Biasanya rumah nama hipokolihu alam milate. Untuk keluarga saya tak mendapatkan di mangke ulu tabu lari letak apa detik bulan cuma bulan tak boleh sombong ya bapak ibu. Mah ulu kata dalam kamar ibu itu mahima letak polihulan milate, sementara yang dimandikan ini bapak-bapak. Sudah kalau kita muhrimnya, mahramnya, itu mayat itu malu. Maka oleh sebab itu, walau Thailand kemudi talai, perlu dia lama tetap mengalami itu polambing, kecuali maharamnya mengalami Imam Ali Thailand kemudi. Sebenarnya sudah diatur itu, lebih banyak orang itu uji-uji hentak telo ada. Sampai-sampai mau pemunggal talu kurang aku pak mama. Di kampung saya sempat saya tegur yang mau kita buat ke hati berkelalu dalam tanda pemohutan. Imanat perempuan dan ada tipe imam di hati di dalam pemohutan pemunggal talu wali. Itu kan adat tuh. Tapi kalau adat bertentangan dengan syariat, bermaku baik. Adat jika bertentangan dengan syariat, itu rayoma. Baru-baru sempat viral. Baik memikir itu banyak dungohan. Kamu ini tata puto hiti hula. Itu heboh. Di orang tang. Ya ada boleh itu. Menggita takuta itu apa dia sunat? Memang mereka melanggar karena di tengah komunitas entah kotor adat itu. Cuma persoalannya dalam mengurangi
pengesarat timolnya tinggal tapi karena jali. Jadi dunia kira keluarga itu diserahkan kepada mereka untuk menyelenggarakan. Silakan. Cuma persoalannya barangkali kepala desa tidak memediasi. Lalu dibunuh itu. Alasan ini Allah hadis Nabi wali pengidat itu Rasulullah. Mohon maaf, bisa dilihat hadis itu sesuai kajian. Itu hadis yang lemah. Ini persoalan sepele menjadi sesuatu yang bumerang memecahkan kita umat Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari tiga hanya lagi yang utotolu memenuhi tadi kuburu yang pertama ahli waris, teman, sahabat, itu ahluhu. Yang kedua maluhu. Terus maluhu, tahu motor itu helo motor, bentor, otot dan lain sebagainya. Kata Rasulullah yang dua ini akan kembali. Rumah dulu itu mohon kadang motor, mobil yang mahal sekalipun dia tunggulam tadi kubur memahami kepala kubur dan dia akan kembali ke rumah dan pasti menjadi warisan. Tolong menunuhi elanto Bapak Ibu sekalian, hubung wawa awalanto adalah amaluhu. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda. Jadi zaman ikoti kapal, uti ukaya, umotota, ubuheli, semuanya akan gugur yang akan mengikuti kita. Tinggal amal-amal perbuatan kita. Amaluhu. Salah satunya tadi kalau kita rajin menjadi ahli Quran, maka Quran itu akan menjaga di sepanjang tubuh kita dalam kegelapan itu dan akan menjadi penerang. Kalau kita di atas bumi Allah ini sempat sholat, karena ini mulut tak Islamu dia nama tadi pengelola tabiat beti wali malah haji pipi wahai umrah setiap tahun. Demi Allah Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita tidak memperhatikan sholat, kata Rasulullah, yang membedakan seorang muslim, seorang Islam, seorang muslim dengan orang kafir itu batasnya adalah sholat. Jadi sengaja saya sampaikan, saya sudah menyampaikan apa yang saya pernah baca, apa yang saya pernah dengar. Utilo limonto atau tidak, tinggal mata olan. Gua marapo utilo mo tabi mo dong kahelet tulet tuon. Yo, marapo. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mailulutir busanya dari awal sampai terakhir, dan dia sudah dijamin untuk masuk surga. Tapi dalam riwayat dari Aisyah sampai bengkak kakinya untuk bersujud bertafarruq kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat. Sampai timbul Aisyah itu, ya Rasulullah, kita bertima balak-balak mabili basir Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan dosa, dan pasti Allah sudah mengampuni dosa Anda. Kira-kira sudah sampai mematangah diwal. Maka beliau Rasulullah sampaikan, apakah engkau tidak mau melihatku sebagai hamba yang bersyukur? Maka satu-satunya Bapak Ibu jamaah sekalian yang akan bisa menyelamatkan kita dan akan terus dengan kita sampai ke yaumil mahsyar bo amalin, o tabia li, o zakati li, o pitaka li, o puasa li.
hadiri ini yang bakal akan menyelamatkan kita mengerti dalam hati yang berjamaah sekalian. Membawa pangkat, jabatan, harta, semuanya itu malu tamu ganti. Itu dia oleh anggota dewan kota yang baru sampai tadi meninggal di Jakarta. Temannya anggota legislatif kita ini, yang pasti setelah pemakaman hari ini besok sudah akan dibicarakan penggantinya PAW ini. Lalu apa yang kita banggakan Bapak Ibu jamaah sekalian? Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam rangka untuk menunggu itu apa yang kita harus persiapkan supaya kita akan memperoleh apa yang kita minta selama ini di dalam sujud salat kita, supaya kita dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Tahu husnul khotimah itu Bapak Ibu? Ibu, tahu husnul khotimah? Tahu, karena orang di Facebook toh. Kini itu tamatnya semoga husnul khotimah, bukan itu. Jadi duhima tapi pihudi tolong buka telinganya. Menurut teh mau doa oleh Thailand ke Facebook, ke WA, semoga husnul khotimah. Itu doa yang tidak akan bermanfaat lagi. Karena seseorang yang sudah meninggal itu sudah berakhir dia. Apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah, sudah menjadi qadarullah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doa tidak tepat tempatnya, bolehlah paling doa tidak. Untuk keluarga latih doa semoga husnul khotimah, Allah latih pada latih taam. Tahu itu husnul khotimah? Semoga mati dalam keadaan celaka. Menurut tulisannya husnul khotimah. Khotimahnya benar, berakhir. Tapi husnulnya ada kho, itu namanya artinya celaka. Semoga tidak tertarik tadi. Maka wajib hemo untuk Facebook itu mau iya. Kenapa husnul khotimah? Saya berikan gambaran. Kita ini petani semua atau sebagian besar petani. Saya mau tanya, kapan bapak-bapak minta doa sebelum menanam jagung atau setelah menanam jagung menghina doa melihat hasil data bidewati? Sebelum menanam toh? Sebelum menanam kita berdoa, ya Allah, semoga berhasil panen Nabi Dawati. Maka doa itu hitungnya berarti sebelum ajal sampai kepada kita, utama lebih dengan dibe pupuan to, butatan to, oyoti, rawatian to, balan to, dan lain sebagainya, sehingga dia menghasilkan panen yang melimpah. Itu yang namanya husnul khotimah. Dan dia kalian waktu tuang atau kalau minta belum hidup dua, ya Allah, pada kami hasil lebih jauh sama letak yang diminta mainan berhidup, semoga husnul khotimah. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama kita di Gorontalo ini dari ujiannya itu doakan saja alhamdulillah di dalam hati, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saudara memang sudah husnul khatimah, alhamdulillah. Boyang tajam yang su'ul khatimah, biar hemololo bulia handphone lagi dia berdoanya, dia tertolak itu doanya. Maka sebab itu untuk mencapai itu tidak ada yang bisa kita lakukan Bapak Ibu jamaah sekalian selain kita melaksanakan ibadah sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini kan kita masih dalam situasi muharram. Dari politik atau nama tahu betul orang yang politik umur nama apa ini kalau ngamai poli bulan kelahiran Nabi tu tinggal 1 bulan lebih 43 hari tergada emang dia kita akan melaksanakan maulud modiki ima polele melawati daerah mahal duya itu betul modiki medunga di padang mahsyar nanti tatkala orang yang akan masuk surga itu sudah di barisannya Rasulullah bahkan berrombong-rombongan seperti surat Al-Jum'ah tak ada neraka Allah maha rombong-rombong. Maka ada salah sebahagian kaum memanggil ya Muhammad imai pu amiyadi ala ummatina karena dia mengaku betul-betul mengabdi sampai umur temu dikini pokoknya itu muka luar mah dan matu pokoknya seorangnya dicintai dia langsung mematu pokoknya betapa mama sami mau dikini terus walaupun mengaku leto itu karena di saat itu Allah mau menoleh kepada mereka woi ya Rasulullah imai bu amiyah tidak mau umat ini. Maka tatkala di panggilan yang ketiga itu Rasulullah ingin menengok bila memilih entah kau ingin berminta tapi dipegang oleh Jibril wahai Muhammad wahai Rasulullah banari timoli umatin taopatelo dikini ilo dulahe sampai mohlolu tapi mereka tidak melakukan amal-amal kebajikan untuk merendahan maka mereka tidak termasuk umat ini. Jadi buktinya Bapak Ibu sekalian memang itu jemaah medium saya pernah tahu itu memang betul yang disampaikan orang ini itu dilanjutkan selamat kepada Nabi itu. Karena Rasulullah sampaikan man salla alayya wahidan sallallahu alaihi asr. Kalau kita tamu salawati oleh lautu'inga kata Rasulullah maka Allah akan membalas salawatnya membalas doanya 10 kali lipat. Apa buktiannya teh? Yura umumnya mampu luhe tubuh medunga subuh wal mak pasorong mota pota dia letati hawi saya masih jadi pengurus takmir masjid Pak Haji jatan uti 5 kilo kapula pula uti mato limo tipe itu tak panggolaan dia azan subuh halul tali batali pobe ang luar berito mau istirahat ya harap mau istirahat mau tabi ya dan mudah-mudahan hidup teh mapilih memang sama bendahara saya kedua tamir waktu yang namanya rumah kedua minti itu karena ahli itu kan ahlinya tuh pasti jamaah itu akan melihat dia sebagai cermin dalam tabiat tayi putih. Orang ibu-ibu kan ada alasan kok haid, tapi haid tidak malah umur terloti. Dia cipu makanya saya sampaikan tahi politik dia tidak boleh wahula api mandi kiri boy dia mau pada cipu ibu. Otawe ini mah bohi dera palipa utas korwang wali mah. Dia mau sisi puama betul cipu buan. Karena itu akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu to'opatnya yang dikini menghormati beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata kita melakukan apa yang beliau suruh. Mau jamak itu baik. Karena dia ini tua pastor ini di Kumani. Dia malimpo
orang ulama untuk berceramah. Tadi hingga milik Pak Yunus mau dihulu atau mau tinihun. Karena saya coba baca pertama setelah yang stroke itu, saya ceramah jadi ketua Amirul Masjid nanti. Saya coba balik, saya sampai 1,5 jam. Maka ini biar mau berapa menit, ini terakhir. Saya sangat berharap keluarga kita, orang tua kita di Tapia ini, semoga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di momen yang sungguh luar biasa. Beliau meninggal di bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi Muharram ini adalah bulan yang penuh rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah menyampaikan ini sehingga beberapa hal itu, siapa yang memperbanyak ibadah di bulan yang diharamkan termasuk di bulan Muharram ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Demikian pula mahutu ma'asiyati, mahutu umoneta, mau pipitea, mau bibi janawa, otak tihelu, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga itu pitana. Dilipat gandakan. Karena ini bulan yang mulia. Walaupun orang Tahulundaro kadang bulan mulia ini kecapuan tuh hulala boleh itu. Karena dia lu bulan malah Tahulundaro tak barang mau ponikah walai Tahulala Muharram dia mau ikut zaman ponikalo ti boleh itu kita mau buat air tu. Deh malah tu biar deh ponikato sapa di tol tu. Mati mau pituhi potong umur lo. Jadi wali-wali alam ketian bulan yang sudah dimuliakan oleh Allah, tinggal itulah hilal teh meroba-roba dia berpoli kata Muharram. Oh itu orang Muharram tu zaman mau ponika, zaman mau beli, zaman lembar becat tidak bela dia. Sudah 2 bulan rumah itu selesai, mau kohimahnya sapari kok betulan. Tertib-tertib. Dah nanti kebetulan jadi itu aja pernah mana deti kena idola balonda kebuaran dutian ini nggak aja mana deti dia mana deti pot tahu beta putih seorang kohir tilan lebih lama wali sandal kita. Seberapapun harganya sandal itu mengerti yang menjahit sekalian, tatkala hilang di masjid itu adalah musibah buat kita. Tapi musibah yang terbesar selalu berdolin pemain dolohun oleh itu metalin roman. Tapi sandal kita yang tidak pernah ke masjid itu adalah musibah yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor ciripu tidak pernah mula adetihi dan kita tidak pernah bisa mengundang lagi ya Allah Tuhannya maimun elah adetihi bisaraku kalau maaf mailawon rumah mate itu masih ditarik begitu mah. Jadi yang pertama beliau almarhum Tapia ini Allah panggil di bulan Muharram. Mudah-mudahan kemuliaan bulan ini akan memuliakan beliau di alam barzakh. Amin insyaallah amin. Yang kedua, beliau ini dipanggil Allah dalam keadaan sakit. Mati Allah dulu tak mengata, bila pada kalau dosa yukwa. Padahal dia tawan tu. Tatkala seorang yang sakit itu Allah memberikan ujian sakit kepada seseorang, maka Allah mengutus 4 malaikat. Ini yang terjadi di Tapia.
Malaikat yang pertama Allah suruh, malaikati matahammailah tolio kekuatannya di pihak baik. Jadi ambillah kekuatannya. Makanya kalau orang sakit pasti lemah, lesu, loyo. Yang kedua, malaikat yang kedua matahammi ni mengolio nafsu makan letamong ngotabe. Makanya letamong ngota pasti tidak ada nafsu makan. Bahwa sekali lagi orang itu wali-wali kehulun dalam satu hal yang aneh bin ajaib. Orang mau tamang ngota ke rumah sakit malu hula-hula pui orang tuntun dipituntun dari rumah sakit. Terhimpul tak rumah sakit zaman limau. Jadi buat tahidah hawat timpangan nawa ya aduh. Karena jauh heptor lima itu. Bahwa nafsu makannya itu di dalam genggaman malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang malaikat yang ketiga matahammaiti nirolaku di Pak Haji itu belum apa ya. Kalau di Pak Haji sakit matahammaiti nirolaku nih. Makanya orang sakit itu pasti pucat. Makanya lu memilih tamong atau Bapak Ibu sekalian jamali jujur. Mak yang teman-teman, ditari buti mahdah galah hemai itu takut ngalah tapi hemai itu, boleh mereka dulah hubungan. Mak dia tamak itu takut iyo Allah Taala. Kemudian yang terakhir malaikat yang disuruh oleh Allah. Apa betul? Malaikat yang keempat ini matahammai polo utia lo dusalia olah. Oh jaman ipot ikapando ti mahut berusaha oleh mahimah mongot. Karena yang namanya kematian itu tidak selamanya diawali oleh sakit. Kemarin ada yang viral Pak Alek orang sementara berjoget-joget di hari ulang tahun TNI di Sumatera, tamat pakola ali pakai rupiah. Kemudian datang temannya satu sambil joget, kemudian jatuh. Harap boleh bawa pingsan di atas boleh mana anak apa sini, kita mesti mau ngomong tapi kan mau pitoli tahu ni. Jadi kematian itu sekali lagi bukan persyaratannya sakit. Cuma alhamdulillah beliau almarhumah ini tidak pengoto Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika seseorang itu masih ada kadar Allah Subhanahu wa ta'ala dia mau sembuh, Allah perintahkan 3 malaikat atau patah itu otak pohani utoto lotolio cahaya mukanya dan nafsu makannya. Makanya kalau mau panglantai pemilih dia itu tamang mata wah ini ngalamai poton tu lagi po itu yo pengani kinela pun malaikat itu yang dia suruh itu patah polu oni kalau mau panglah himu udu wani. Jadi Allah sudah kembalikan kita kembali. Malaikat yang 3 orang ini protes, ya Allah. Hanya tetimu talahamatio patota. Talahama kekuatan ni rahama tinilakuli rahama nafsu makan ni. Orang talahama usalio dia pahalio. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, aku malu dengan rasa kasih, maha kasih sayangku dengan pahali manusia baik. Jadi orang aku itu lahu terjadi dosa. Kena menipu boleh pahali. Orang orang lapolito itu mengatakan itu lapolito itu maka insya Allah mai tidak melarik ini oleh orang. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga saudara kita pian Allah akan muliakan beliau, Allah akan tempatkan beliau di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal kebajikan yang pernah beliau lakukan. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita
lewat untayan doa-doa kita ini akan menjadi wasilah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendahului doa arwah dan doa arwah dahulu. Maka alam tama po pamulon. Saya billahi al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa jahikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kami selaku keluarga, teman, sahabat karib dari almarhumah memohon kepadamu ya Allah, angkatlah derajatnya ya Allah, lipat gandakanlah amal-amal kebajikannya ya Allah, ampunilah segala dosa yang pernah beliau lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Pada keluarga yang ditinggalkan suaminya, anak-anaknya, cucu-cucunya, berikan petunjuk dan hidayah kepadamu pada mereka ya Allah, agar mereka bisa menapaki sisa-sisa kehidupan untuk menyusul beliau dengan susulan dalam amal-amal kebajikan yang Engkau ridai ya Allah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i hatta ya'lamu sabila Abdillahi daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjatihi wa fitnatal qabri wa azabin nar. Rabbana taqabbalna du'aana innaka antas sami'ul 'alim wa atubu ilayka innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian,